Assalamualaikum anak-anak. Salam Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Sebelum mulai pelajarannya kita berdoa dulu ya. Siapa ketuanya di sini? Saya Bu. Oke, Tiga pimpin doanya ya. Semuanya berdoa mulai. Ya mudah-mudahan besok langsung dijaminnya nanti. Tadi udah dikasih obat. Berdoa selesai. Oke. Ibu ambil absen dulu ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Oh, Winda Bu. Mana Winda? Kemarin katanya sakit Bu. Sakit sejak kapan dia sakit? Nggak tahu Bu, tapi dari kemarin dia nggak hadir Bu. Udah 2 hari. Iya Bu. Cuma Winda aja ya? Iya Bu. Oke. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Ibu akan membahas tentang materi itu dampak pacaran di kalangan remaja. Anak-anak sudah siap belajarnya hari ini? Sudah Bu. Oke. Sebelum Ibu mulai materinya lebih lanjut, Ibu tanya dulu. Yang pacaran di sini siapa? Nggak ada Bu. Yakin nggak ada yang pacaran? Saya yakin Bu, tapi teman-teman nggak tahu ya Bu ya. Oke. Ibu mau tanya, pacaran itu menurut anak-anak apa sih pengertian dari pacaran itu? Pacaran. Hubungan nggak jelas tanpa status. Oke, hubungan yang nggak jelas tanpa status ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Apa takut mau ngungkapin apa itu pacaran? Jangan-jangan anak ibu banyak yang pacaran nih. Usianya udah berapa sekarang anak? 18 Bu. Udah 18, sudah menginjak masa remaja ya. Oke, Ibu akan jelaskan ini sedikit materi Ibu. Pengertian pacaran itu ya anak-anak menurut Ibu adalah masa penjajakan agar lebih saling mengenal dengan pasangan dan keluarga pasangan. Dalam hal ini tuh lebih mengenal perilaku, kebiasaan dan keseharian pasangan kita. Kan dari pacaran itu kita bisa tahu kan, kita chattingan setiap hari, nelpon setiap hari. Kalau ketemu, kalau misalkan satu sekolah ya bisa lah ketemu setiap hari ya kan. Di sini ada yang pacaran satu sekolah atau yang deket-deket tetanggaan gitu? Ada? Enggak Bu. Enggak LDR Bu. Oh LDR ya. Berapa jarak LDR-nya? Tak terhingga Bu. Oh, tak terhingga ya. Nih, Ibu jelaskan ya, pacaran itu udah dirasakan sekarang anak SD aja udah bisa pacaran. Apalagi kalian udah usia 18 tahun ini ya kan, udah bisa pacaran. Pacaran itu tuh terjadi pada usia pubertas, seperti menginjak usia 17 tahun ke atas itu udah bisa pacaran. Bukan berarti ibu itu mengizinkan kalian pacaran, tapi dalam Islam, dalam agama kita kan pacaran itu dilarang ya kan. Pacaran itu terjadi karena adanya perubahan hormon dan bentuk tubuh. Seperti contohnya kan kalau yang bagi yang wanita kalau udah masa remajanya udah datang bulan, kalau yang cowok udah bentuk tubuhnya udah berubah, suaranya udah mulai berat dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Sedangkan anak SD aja belum ada apa-apanya udah ada tertarik dengan lawan jenis, apalagi kalian kayak gini ya kan? Itu cinta monyet namanya Bu. Oh, cinta monyet. Kalau kalian ini apa sih namanya? Udah cinta-cinta yang lebih-lebih gitu? Ya, enggak Bu. Oke. Nah, Ibu mau tanya sama kalian, manfaat positif dari pacaran itu apa? Bagi kalian apa sih manfaatnya? Oh, kalau menurut saya manfaat positifnya yang pertama kita lebih mengenal emosi pasangan. Ya, terus lanjut. Terus lebih tahu keluarga pasangan mungkin. Terus tahu orang tuanya setuju apa enggak sama kita. Itu aja sih Bu. Itu ya. Nah, kalau orang tuanya nggak setuju terus bagaimana tuh? Diputusin? Mundur teratur Bu. Oh, mundur teratur. Kayak gimana tuh mundur teraturnya? Mundur alon-alon Bu ke belakang. Oke, manfaat positif dari pacaran tuh bagi anak remaja ini ya.
bisa saling memotivasi dan mendukung. Contohnya itu memotivasi misal dalam hal-hal yang positif seperti belajar gitu kan, misalnya liga gitu kan, pacaran, terus cowoknya mendukung kalau liga bisa berbakat seperti menyanyi, melukis kan, terus didukung sama pacarnya, dikasih support selain dari orang tua kan, jadi kan menambahkan semangat gitu. Yang selanjutnya, yang kedua tuh mengenal lebih jauh termasuk keluarganya, dari yang tidak kita kenal jadi kita kenal kan, termasuk juga keluarganya. Tapi kalau saran ibu sih jangan terlalu kenal gitulah, belum tentu jodoh kita ya kan. Yang ketiga itu bisa berbagi cerita dengan usia yang sebaya. Kan usia kita saat ini tuh rentan untuk bisa berbagi cerita ke seseorang yang bisa kita percaya. Seperti dengan pacaran tadi, bisa kita bercerita kepada dia. Kan nggak mungkin kita cerita ke semua orang tentang masalah-masalah diri kita. Jadi dengan adanya pacaran tadi tuh, menurut anak-anak ABG zaman sekarang itu bisa tempat untuk bercerita bagi dia gitu kan. Yang selanjutnya mengurangi stres. Kalau menurut ibu sih, kalau pacaran itu mengurangi stres, malah tambah gak sih stresnya? Malah tambah kan? Iya, tambah stres Bu. Tapi kan ada juga manfaat positifnya mengurangi stres dari kebosanan, kejenuhan kita belajar terus. Jadi kita ada orang tuh yang mengajak kita main, contohnya nonton, makan. Kan dalam hidup ini kita juga butuh hiburan ya kan, nggak harus selalu mengejar prestasi terus lah. Ibu juga sedikit ada hiburan dalam kehidupan kita ini. Nah selanjutnya, selain dari manfaat positifnya kan ada juga dampak negatif dari pacaran tuh banyak banget lah ya. Seperti yang terjadi di luar sekarang, ada banyak terjadi pacaran di luar nikah, hamil di luar nikah. Menurut anak-anak ibu, dampak negatif dari pacaran ini apa? Ya, seperti kata ibu tadi, kayak pergaulan bebas, kontrol emosi jadi kurang, kayak pembunuhan juga bisa terjadi. Terus egois jadi tinggi Bu, mereka merasa memiliki. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya, kita ulangi. Apa tadi dampak pacaran bagi anak remaja? Pergaulan bebas, pembunuhan bisa terjadi Bu karena emosi yang tidak stabil, apalagi kan remaja ada Bu. Ya. Kan? Oke, dampak pacaran bagi anak remaja tuh banyak banget terjadi di kalangan masyarakat seperti sekarang ini ya, di masa milenial nih. Yang pertama itu, bila mendapat pasangan yang tidak benar, itu makanya kita akan terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, berhubungan seksual sebelum nikah. Contohnya aja, kita seperti anak-anak ibu sekarang ini kan masih sekolah tuh, jadi ada yang pacaran sama anak yang nggak sekolah, yang bagian perempuan nih ya. Nanti tuh terus kita kan diajaknya gitu kan, dengan rasa penasaran yang tinggi gitu kan, ayolah kan apa gitu, kayak gitu kan. Yang selanjutnya itu emosi belum stabil sehingga mudah terjadi keributan kan. Nanti kalau terjadi keributan, akibatnya sekolah kita terganggu, pikiran terganggu, jadi banyak yang terganggu lah. Jadi dalam perkumpulan keluarga pun kita jadi murung, nggak mood gitu kan, sedih terus gitu kan. Terus selanjutnya terpengaruh lingkungan yang buruk. Contohnya terpengaruh lingkungan yang buruk itu anak-anak, aturan kita hari weekend kita itu kan, libur kita itu harus berkumpul dengan keluarga, tahu-taunya diajak sama pacar keluar, jadi kita waktu untuk berkumpul sama keluarga dikurang. Jadi salah satunya kayak gini juga, kita berteman sama teman-teman kita semuanya punya pacar, kita enggak. Dari awalnya kita nggak tahu apa itu pacaran, kita jadi tahu. Jadi penasaran juga, apa sih pacaran, apa sih rasanya pacaran itu. Jadi kita kan pengen tahu apa gitu. Nanti terus teman kita juga ngolok-ngolok kita, bully kita, ngapain sih nggak pacaran gitu kan, kayak teman kita kan. Nah selanjutnya, penyebab terjadinya pacaran di usia remaja itu apa? Bagi anak-anak ibu apa sih?
penyebab pacaran di usia remaja. Yang pertama itu pengaruh teman, Bu. Soalnya ya seperti Ibu bilang tadi, kita ngumpul sama teman-teman, terus teman-teman ketemu sama cowoknya, cowok kamu mana? Kan nggak enak, Bu. Oh gitu. Jadi ngikut-ngikut gitu aja lah pacarannya. Oh, jadi ikut-ikut ya. Baik, penyebab terjadinya pacaran di usia remaja itu yang pertama yaitu globalisasi. Apalagi di masa sekarang ini anak-anak, masa kita udah masa milenial, internet juga meluas, apapun semuanya sudah diketahui. Jadi kalau masa-masa dulu itu waktu masa ibu ya, kalau nggak pacaran juga nggak apa-apa. Waktu itu gadget nggak ada, HP nggak ada, apapun nggak ada, internet aja waktu itu cuma ada Facebook. Kalau apa-apanya cuma SMS-an, jadi mana tahu kita lingkungan kita itu besar, cuman kita yang tahu di sekitar kita aja. Nah sekarang kan kita udah jauh-jauh tahunya karena pengaruh globalisasi tadi. Dari yang nggak tahu jadi tahu ya kan. Nah selanjutnya membuktikan diri kita tuh cukup menarik. Oh kita tuh cantik, ganteng, wah ya tentulah ada orang yang mau sama kita. Dari situ kita terpengaruh, ingin pacaran, ingin mempunyai pasangan yang lebih gitu kan. Selanjutnya adanya pengaruh kawan seperti yang dibilang ketiga tadi kan. Nah selanjutnya dampak pacaran di usia remaja. Yang pertama, prestasi sekolah bisa meningkat atau menurun. Nah meningkatnya itu gimana? Kalau meningkat ya pacarannya itu secara positif, membawa ke hal-hal yang baik. Contohnya kalau kita pacaran sama anak sekolah, ya tahu-tahu kan kalau pacar kita itu juga prestasinya baik. Tapi kalau jarang ya ada anak sekolah yang membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk. Tapi nggak, kemungkinan besar juga ada gitu. Ibu pernah dengar gitu kan, kasus-kasus di sekolah gitu kan, dia sama-sama sekolah tapi dia juga membawa dampak buruk bagi pasangannya yang cewek. Nah menurunnya prestasi belajarnya itu juga karena dampak dari pacaran itu, pertama yang ribut tadi, sering bertengkar, berantem lah gitu kan, beda pendapat. Jadi akibatnya prestasi kita turun, dari kan kepikiran terus gitu kan, masalah terus, bagaimana cara baiknya. Nanti kalau ditinggalin sama pasangan nangis, nggak mau ditinggalin gitu kan. Nah selanjutnya di dalam hubungan pacaran itu pasti ada permasalahannya, dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari pertengkaran itu dapat mempengaruhi prestasi mereka di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat mendorong untuk lebih meningkatkan prestasi belajar mereka. Dampaknya yang selanjutnya itu gaya mengisi waktu luang bisa tambah bervariatif atau justru malah terbatas. Nah kalau waktu luang kita malah bisa bertambah, contohnya itu aktivitas pacaran yang tidak produktif, contohnya ngobrol, makan, nonton dan lain-lain sebagainya. Ngapain sih kalau cuma pacaran cuma ngobrol aja, nonton, makan, kan nggak, di rumah juga bisa makan ya kan. Kalau nonton di rumah juga bisa nonton, kan nggak positif jadinya, cuma buang-buang waktu. Aturan kita bisa ngerjain PR di rumah jadi nggak bisa, jadi hura-hura di luar, kekonyol-konyolan gitu kan. Namun bisa jadi produktif jika pacaran itu diisi dengan olahraga bareng, belajar bareng, berkebun bareng, kan bisa tuh mengembangkan usaha-usaha kita, kan jadi positif. Nah kalau yang membuat terbatas, contohnya itu pacaran yang terbatas nanti gini, contohnya Liga punya pacar gitu kan, pacarnya posesif banget, overprotective banget, dibatasi lingkungannya, di sini nggak boleh berteman, di sana nggak boleh berteman, nggak boleh bergaul dengan siapapun kecuali dengan dirinya. Itu kan menjadi pergaulan kita makin terbatas, jadi kita nggak tahu apapun yang terjadi di luar sana, kita nggak punya banyak teman, nggak punya banyak pengalaman gitu kan, pengetahuan juga nggak punya, yang kita tahu cuma dirinya aja, terus tentang dia aja, terus montok ke dia terus. Jadi kan itu kan membuat pergaulan kita terbatas, jadi kita membuat pikiran kita itu nggak kebuka gitu. Nah selanjutnya itu gaya hidup kita menjadi boros. Kita hambur-hamburin uang, misalnya kalau dia ulang tahun pasti dibeliin kue, dibeliin kado, sedangkan kita belum bekerja. Kecuali kalau udah bekerja kan, kalau udah bekerja pun rasanya
boros juga. Aturan bisa uangnya ditabung buat modal masa depan jadi nggak bisa. Emang kalau menurut ibu buat apa sih keuntungannya ngajak pasangan makan, ngobrol? Oke sih kalau sebagai teman, kalau teman-teman biasa nongkrong-nongkrong sekali mungkin bisa lah ya, traktir temannya. Nah ini bagian cowok, sudahlah kita baru sekolah, masih kelas 10 lagi, kelas 11, kelas 12 lagi itu kan belum bekerja. Ngajak pacarnya juga mau makan, duitnya masih minta sama orang tua, gak malu kan? Iya kan? Nah, gitu. Jadi pacaran itu kalau menurut ibu nggak ada positifnya, semuanya negatif. Oke, baik anak-anak, itu materi kita hari ini. Selanjutnya ibu akan membagi kalian semua menjadi 6 kelompok. Ibu akan memberikan tugas. Di sini tugasnya anak-anak ibu akan ibu tugaskan, kalian isi di kertas ini pendapat kalian tentang pacaran. Menurut kalian pacaran itu sehat apa enggak? Ya. Nanti ibu akan bagi kalian ada 6 kelompok. Yang kelompok pertama membahas tentang pengertian pacaran menurut pendapatnya masing-masing. Yang kelompok 2 dampak positif dari pacaran. Yang kelompok ketiga dampak negatif dari pacaran. Yang kelompok keempat kalian jelaskan tentang penyebab terjadinya pacaran. Yang kelima, kelompok 5 solusi agar terhindar dari berdampak negatif dari pacaran. Itu menurut pendapat masing-masing ya. Yang kelompok terakhir itu membuat apakah pacaran itu bisa membawa kita menjadi bisa mentakdirkan dia menjadi jodoh kita atau enggak. Itu pendapat kalian masing-masing ya. Nah, ini kertasnya yang ibu bagikan. Liga, silakan diambil kertasnya, bagikan ke teman-temannya. Nah, dikerjakan masing-masing ya. Waktunya 10 menit ya anak-anak. Sudah siap anak-anak? Sudah Bu. Nah, silakan dikumpul. Ibu periksa dulu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan materi pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu dampak dari pacaran di kalangan remaja? Siapa yang bisa menyimpulkan di sini? Saya Bu. Ya, Liga silakan. Jadi dampak dari pacaran itu, kalau menurut kesimpulan saya ya Bu, nggak ada positif-positifnya, kebanyakan negatif. Dan hal-hal positifnya pun itu pun sulit untuk dijangkau karena apalagi kan emosi kami yang belum stabil mungkin. Jadi untuk yang positif itu susah gitu Bu. Jadi lebih banyak ke negatif, itu aja sih Bu. Oke, makasih Liga. Kita tepuk tangan buat Liga dulu. Oke, selanjutnya apa masih ada? Oke, nggak ada ya. Oke, jamnya udah mau habis. Tadi di sini ibu ingatkan kepada anak-anak ibu ya, kalau dapat yang pacaran itu ya, kalau udah terlanjur pacaran udah lama gitu kan, dikurangilah aktivitasnya, main-mainnya. Kita kan masih sekolah, apalagi anak-anak ibu sekarang masih kelas 9 kan, masa depannya masih panjang. Nanti lah tahu-taunya udah tamat dari SMP, udah mau nikah aja karena pacarnya udah hamil di luar nikah. Kan sayang tuh teman-teman masuk ke SMA, ke SMK, sekolah favorit. Nah, kita udah nikah aja kan nggak apa gitu kan. Nah, jadi yang belum pacaran ya baiknya tunda dulu pacarannya. Kalau diajak sama teman-teman, dibully sama teman-teman, ya udah sabarin aja dulu artinya. Nah, kalau jodoh juga nggak bakal kemana ya kan. Nah baik, cuman itu materi kita hari ini anak-anak. Kita selesaiin pelajaran kita pada hari ini.
Kalau ada ibu salah jangkalnya, ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu pamit ya.